see what I see? Hai warga Sukawedi, gue mau nanya deh sebelumnya sama kalian. Kalian percaya gak sih sama yang namanya hal-hal horor? Kalau gue pribadi sih percaya ya. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin sendiri anjir. Dan itu kejadiannya tuh di tahun 2018. Posisi pas gue baru mulai kerja berapa bulan di salah satu kantor yang ada di Jakarta Pusat. Ya udah dong, singkat cerita, gue itu kan kerja itu datang jam setengah 7 pagi ya. Harus lebih awal dari karyawan, karena tugas gue itu sebagai office girl. Jadi gue harus membersihkan semua area kerja sebelum karyawan datang. Biar karyawan tuh nyaman kerjanya ya kan. Tapi mungkin gue lagi gak enak badan nih satu hari itu. Gue ngerasain hal yang gak biasanya gue rasain sebelumnya. Mungkin gue pernah ngerasain tapi gak terlalu meledak banget lah ya sama hal yang gue rasain hari itu. Jadi gue datang jam setengah 7 pagi. Ya kayak biasa lah. Gue langsung bersih-bersih, mulai kerjaan aktivitas gue buat ngebersihin area itu. Pas gue lagi ngebersihin, gue mau ngelanjut dong. Gue mau ngambil alat kerjaan gue lagi untuk gue bersihin area lain. Nah, tapi pas gue ke depan pantry untuk ngambil alat gue ngeliat ada gelas yang bekas karyawan, cucian kotor lah sebutnya, masih ada airnya. Ya udah dong, gue buang lah tuh air. Maksud gue ya udah gue buang dulu. Jadi pas gue nyuci gue nggak buang-buang air lagi. Gue buang. Pas gue buang, gue langsung buka lemari bawah dong yang ada di bawah wastafel itu buat ngambil alat kerja gue yang memang mau gue pakai buat ngelanjutin kerjaan yang belum gue kerjain. Tapi tanpa diduga-duga gue kaget banget anjir. Pas gue buka tuh ada kayak yang terbang terus nabrak mata gue dan itu sakit banget, gila. Gue nggak tahu ya itu apaan. Gue mikir, aduh masa iya lalat sekenceng ini, sakit anjir, kata gue gitu dong. Lah apaan ini, gue bilang. Ya udah dong, kok lama-lama rasanya perih, bingung gue anjir. Ini kemasukan binatang apaan? Akhirnya gue inisiatif buat bersihin mata gue dengan cara gue menimbang mata gue. Kenapa gue nimbang mata gue? Maksud gue tuh biarin kotoran yang ada di mata gue tuh copot. Maksudnya tuh jatuh gitu guys, jatuh karena abis ditimbang gitulah. Nah, kok tapi nggak ada kotoran? Gue bingung dong, tapi masih rasanya gatel perih gitu kan. Nah lama panas lah, lama gue bingung, aduh kenapa nih? Gue mikir apa gue pulang aja ya anjir. Tapi gue mikir lagi, anjir ini masih pagi, gila gue izin pulang mana boleh. Mungkin boleh sih, cuma kan gak anjir, sayang banget gitu kan. Ya udah dong, dengan rasa berat lah kan, harus menahan rasa sakit tapi gue juga harus kerja. Ya udah akhirnya gue memaksakan diri buat ya udahlah lanjut kerja. Ini nanti dulu lah, pikir gue ntar juga pas gue kelar kerja nih kayak udah enakan nih. Ya udah tanpa mikir panjang gue lanjutin lah, gue kelarin semua kerjaan gue kelar. Kok masih ada rasa sakit gitu lah, cuman ya udahlah gue cuekin, gue ke bawah lah kayak biasa dong. Namanya masih pagi itu kan pasti ada briefing morning lah, kita briefing lah nih bareng karyawan dan gue, teman-teman outsourcing gue juga pada ikut. Berapa menit kita briefing, kelar briefing, sambil gue nahan rasa sakit, gue sempet ke meja-meja karyawan biasalah buat nyapa-nyapa karyawan. Nah ada karyawan yang memang gue kenal banget gitu kan, deket juga gue. Nah gue nyapa, hai mbak, pagi mbak, gue bilang. Lah dia nyapa gue juga, ya gue sapa balik dong.
Gue jawab, terus dia nanya, lu kenapa mbak hari ini kok beda banget? Dia bilang gitu. Gue kaget dong, beda gimana mbak? Enggak kok, tapi kok muka lo beda, kata dia. Beda gimana? Enggak, nggak apa-apa gue, tapi ini kayak bukan lu, dia bilang gitu. Gue bilang, ah masa sih, apaan sih mbak, lebay, kata gue gitu. Karena gue nggak mikir ke situ dong. Terus gue bilang, yaudah aku lanjut dulu ya ke atas. Nah gue ke atas lah ya kan, ke tempat gue kerja lagi. Gue di situ istirahat sebentar sampai gue nimang mata gue lagi biar agak enakan. Tapi kok kagak enak-enak kayak kata gue, masih agak-agak panas dan rasa sakit gitu. Ya udah gue mutusin buat nelpon bokap gue. Gue bilang ke bokap gue jelasin kejadiannya. Terus bokap gue bilang, nyaranin gue, ya udah coba matanya dicuci sambil baca sholawat. Kalau udah baca sholawat sama ambil wudhu, ya udah gue lakuin dong. Terus gue bilang, gue sambil mikir sih, apaan sih bokap gue kok tiba-tiba halnya kayak gini, kenapa emang anjir, padahal mata gue cuma sakit doang nih, kata gue. Ya udahlah, karena gue ngambil pusing, gue ikutin lah saran bokap gue. Tapi kok masih sakit, gue WA bokap gue masih sakit. Ya udah tahan aja, ntar sampai rumah baru diobatin. Ya udah, gue paksa buat bawa kerja lah, itu mata gue sakit itu. Nah teng udah jam waktunya pulang kerja dong. Gue seneng ya kan, tapi ya walaupun agak sakit lah badan gue, udah mulai nggak enak gitu. Pas sampai rumah, gue itu tipe orang yang kalau pulang kerja ya nggak mungkin gue langsung tidur anjir. Secapek-capeknya gue pasti gue entah gue jajan dulu atau apa. Ini kagak, temen-temenan gue pulang kerja tuh gue langsung pulang, ambil bantal, tidur. Dan lo tau gue bangun jam berapa? Gue tuh bangun abis isya. Itu gue bangun juga dibangun bokap gue, karena bokap gue udah pulang kerja. Dia bilang, masih sakit nggak? Masih. Pas bokap megang badan gue, ternyata badan gue tuh anget, kata dia. Kok badannya panas mbak, emang harus ngapain? Nggak ngapain, bangun tidur. Ya udah yuk ke depan yuk, ada temen ayah bokap gue ngomong gitu. Gue bilang, ngapain? Udah yuk ke depan dulu. Gue nggak mikir lah ya kan, ngapain sih bokap gue juga dapet, ih aneh. Ya udahlah, gue ikutin bokap gue ke depan. Gue salim lah ke temen bokap gue. Terus temen bokap gue nanya, emang habis ngapain? Terus gue jawab, ngapain apanya? Itu matanya bisa kayak gitu. Ya gue jelasin lah kejadiannya. Kalau gue lagi bersih-bersih, terus gue tiba-tiba ngerasain ada yang nabrak mata gue, please segala macem. Ya udah gue jelasin kayak gitu. Terus dia bilang, kamu tau gak itu kenapa? Kenapa apanya? Itu karena kamu ngusilin dia. Terus gue bingung ya, mikir, ngusilin gimana dah? Orang gak ngapa-ngapain kok, saya mah kerja. Gue bilang kayak gitu. Iya, kamu sempat buang air kan? Nah posisi ada dia, kamu ngenain dia ngerasa keganggu, dia marah, ya udah ngerjain kamu. Gue bingung dong, anjir, apaan sih, kata gue. Maksudnya gimana sih om? Iya, kamu tuh memang nggak bisa ngeliat, tapi dia ada. Jadi kamu tuh kalau ngubah sesuatu harus permisi dulu, karena kamu nggak tahu ada hal-hal yang nggak bisa kamu lihat. Ya, gue merinding dong di situ. Oh iya, maaf om, gue bilang gitu. Ya udah sini om obatin. Akhirnya diobatin lah sama om gue, sama temennya bokap gue. Ya, akhirnya diobatin dong. Ini om, diobatin sama dia, dipegang matanya, dibacain doa, terus dikasih air buat minum. Gue minum tuh, terus sisaan air yang gue minum tuh disuruh timang buat ke mata kan. Gue ikutin juga, terus suruh ngeraup mata, gue ikutin juga. Ya udah tuh nggak lama abis itu mata gue enakan anjir. Gue udah nggak ngerasain sakit lagi, nggak ngerasain perih lagi, panas lagi tuh nggak ada. Terus badan gue tuh udah enakan tuh, rasa tuh kayak seger aja gitu, kayak bangun tidur pagi terus badan udah enakan. Gila, gue sampai gue kenapa sih anjir, bener kan sih gue ngerasain mimpi, tapi memang itu nyata anjir. Terus gue bilang, ini udah enakan om. Iya udah bersihin juga, lain kali hati-hati. Iya udah dong anjir. Setelah kejadian itu besoknya gue kerja, gue mulai hati-hati dong. Jadi kalau buang apa-apa gue bilang permisi. Tapi juga kayak orang gila ya, suka ngomong sendiri gue. Tapi udahlah, akhirnya gue setelah kejadian itu ya udahlah,
gue kayak biasa aja, kayak bersih-bersih biasa segala macem. Nah terus pas berapa bulan setelah kejadian itu, ya namanya tempat kerja ya kan, apalagi kita nggak tahu banget soal gedung itu gimana. Gue setelah kejadian itu berapa bulan itu gue ngalamin hal lagi, dimana gue lagi kerja, mungkin badan gue juga kurang fit kali ya, karena gue mungkin mau PMS juga, gue lupa gue. Nah tiba-tiba gue lagi bersih-bersih, gue ngerasa kayak ada yang ngintipin gue, ada yang ngeliat gue, ada yang mantau gue, anjir. Tapi gak ada siapa-siapa, lo tau gak sih, itu cuma sendiri gue di lantai itu. Gila, pagi-pagi karyawan juga belum ada yang dateng. Ya udah dong, gue cuek. Tapi kok makin kerasa ya, gue sambil baca-baca dong, anjir. Tapi rasa banget, itu kerasa banget. Terus gue sampai keringetin, gue bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, gue sampai ngomong gitu ya, gila. Gue gak tahu apa gimana, gue akhirnya setelah kejadian itu gue pulang kerja, gue sempet cerita lah bokap gue ngalamin hal kayak ada yang ngeliatin gue segala macem. Terus akhirnya ya udah, bokap gue bilang baca-baca aja, biarin nggak terlalu ini, dia bilang gitu. Ya udah, gue bilang baca-baca dong gue. Memang sih karena di tempat itu namanya gedung gede ya kan, pasti ada lah ya kan. Gue itu kan kerja di lantai 2 ya guys, ke lantai 3 itu kan pasti ada akses. Nah gue nggak berani sumpah ngeliat ke tangga lantai 3 kalau posisi lampu di lantai 3 gelap. Nggak tahu kenapa ya, gue takut. Nah setelah kejadian itu ya udah, gue jadi kayak orang takut aja. Cuman ya udah, mau gimana lagi ya, gue kerja. Kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit. Gue butuh kerjaan itu, ya udah, gue lawan semua rasa takut gue. Walaupun kadang gue ada sisi takutnya juga sih kalau gue lagi benar-benar takut. Cuman ya udahlah, baik lagi gue lawan karena gue memang butuh pekerjaan itu. Sampai akhirnya gue kerja di situ sampai lumayan lama lah ya kan. Banyak banget lah hal-hal yang gue alamin di sana, yang karyawan mungkin juga alamin, dimana gue kan nggak pernah mau cerita ya. Cuman gue ada satu karyawan yang memang kenal sama gue di situ juga, cewek. Gue cerita lah, mbak gini-gini emang bener ya. Terus dia bilang iya ada. Waktu itu gue malah, dia bilang, lo tau gak sih mbak kenapa? Waktu itu pas gue lagi nyuci piring, gue nyuci dong, posisi kan memang gue lagi nyuci sendiri. Nah wastafel pantry gue kan itu kan samping-sampingan sama wastafel cuci tangan buat ke toilet ya. Nah kata karyawan yang di lantai gue kerja, dia ngomong gini, pas gue lagi nyuci piring, gue ngeliat lu lagi cuci tangan. Terus gue bilang, terus lo manggil mbak, katanya. Oh iya mbak, kata dia gitu. Terus gue bilang, kapan? Itu kemarin. Dia bilang, kemarin kan saya kan jam siang kan di bawah backup temen. Gue bilang gitu dong. Lo bercanda lo mbak, serius kan saya kan nge-backup kan kalau makan siang. Gimana sih, ben temen saya dulu yang makan siang baru saya. Tapi kemarin tuh gue tuh ngeliat lu samping gue lagi nyuci tangan nih, lu di wastafel cuci tangan, kata dia gitu. Gue bilang kagak mbak, gue di bawah. Heran gue langsung kaget anjir. Gue bilang kok gitu ya mbak, gue juga pernah ngalamin kayak gitu, gue bilang. Tapi gue gak berani cerita karena gue takut, kata gue gitu. Ya anjir, ya udah dong. Dari situ gue kayak aduh anjir, banyak banget ya ceritanya ini. Pernah juga pas awal-awal gue kerja di situ, memang lu tahu gak sih itu telepon kantor kalau jam 5:30 sore itu selalu bunyi anjir, bunyi. Tapi pas diangkat tuh kagak ada suara. Bingung gak sih lo? Gue angkat, halo, gak ada suara anjir, tapi bunyi terus. Terus yang lucunya itu sempet lah ya kan namanya telepon tuh kan bisa kelihatan ya kan, yang nelfon. Kalau yang nelfon orang kantor itu kan kelihatan nih dari telepon ini. Terus gue kaget dong, kok ada nelfon gak ini lah. Pas posisi tepat di mana itu jadwalnya untuk meeting karyawan bulanan. Nah ya kan, gue itu kebagian
jadwal untuk lembur nemenin karyawan meeting kebetulan. Udah dong, karyawan pada di bawah meeting, gue di lantai 2. Gue di lantai 2 itu sambil nunggu dong, sambil gue bersih-bersih, biarin besoknya gue tuh gak terlalu capek buat bersihin area kerja gue. Lah, tapi bunyi telepon jam 5:30 setengah 6 deng. Itu bunyi lah ya kan, gue angkat, kok gak ada suaranya anjir, kata gue. Nelfon lagi, kagak ada suaranya. Ketiga kali nelfon gue angkat lagi, gue bilang halo. Kaget gue, spontan, tai, kata gue. Apaan ini, kata gue. Terus gue deg-degan dong. Anjir, gue sendiri nih di lantai walaupun udah sore. Iya kan, di lantai 3 udah kosong. Udah pada pulang karyawan. Memang walaupun lampunya masih nyala tapi kosong, gak ada siapa, cuman gue doang di lantai 2. Ya udah tuh, pas kejadian itu gue langsung turun dong. Gue ngibret lari ke lantai 1, turun nongkrong bareng temen-temen gue yang outsourcing lain. Lu kenapa, kata temen-temen gue. Gak apa-apa Pak, gue takut. Ya udah sih, makanya dibawa aja, ngapain di atas, lu sendirian, katanya. Gue bilang ya Allah anjir. Iya Pak, emang lu kenapa? Gak apa-apa, gue gak berani cerita, gue cuma cerita ke bapak gue doang anjir. Kata gue gila ya urut. Tapi besokannya sih gue cerita sih ke karyawan yang pernah cerita hal gitu juga ke gue. Terus dia bilang, iya Mbak, itu emang sering jam 5:30 pasti ada suara telepon tapi nggak ada suaranya. Asem, kata gue gitu. Udah lu jangan kaget dah, kata dia gitu. Iya Mbak, gue cuman kaget aja sih anjir, kok sering banget mana gue baru pertama kali lembur, kata gue gitu. Ya entar lu juga terbiasa. Iya bener sih anjir, gue terbiasa kalau gue lagi lembur, gue terbiasa hal-hal kayak gitu. Ya udah, kalau dibilang takut sih pasti takut ya, cuman ya mau gimana lagi, gue butuh kerjaan anjir. Ya udahlah, gue paksain, gue buang rasa takut gue, walaupun kadang gue suka takut. Kayak gitu aja kali ya. Udahlah, cerita gue segitu dulu. Sebenarnya banyak sih, cuma gue takut. Dah segitu dulu aja. Nanti next time gue bakal ceritain lagi hal-hal yang pernah gue alamin. Sebelumnya terima kasih buat warga Sukawedi karena udah mau dengerin cerita gue ini. Maaf juga kalau gue ada salah-salah kata. Hai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com